Ya, sebentar kita masuk dulu ke Google. Kita ketik Prezi ya. Lalu kita pilih, kita klik yang paling atas. Prezi itu ya, yang paling atas kita klik. Lalu kita pilih yang for student. Nah, kita klik yang for student. Lalu kita pilih get started ya. Kita klik. Selanjutnya kita masuk ya menggunakan akun Google saja seperti itu. Ya, kita pilih akun Google-nya yang kita buat Prezi-nya. Kita klik. Lalu selanjutnya ya kita klik yang presentasi itu ya. Nah, di sini ada banyak template-nya. Kita pilih saja, kita cari-cari. Ya, misalnya yang nah, kita cari dulu. Kita pilih ya. Yang itu kita pilih, kita klik. Ya, kita klik yang bawahnya itu. Kita tunggu. Kita coba klik lagi. Ya, kita beri judul dulu ya, kode etik dulu. Judulnya kita ketik seperti itu. Ya, kita tulis itu. Lalu kita klik continue. Nah, di sini kita skip aja. Ya, kita skip. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Ya. Nah, lalu kita klik ya yang ada ini, tanda panah atas. Nah, kita bisa zoom in, zoom out ya seperti itu. Nah, kita klik start editing. Nah, itu ada tampilan-tampilan slide-nya ya. Slide pertama, slide kedua, dan seterusnya. Itu ada tampilannya. Nah, di sini kita ganti dulu judulnya. Ya, judulnya kita ganti. Kita klik teksnya ya. Kita hapus. Lalu kita ketik sesuai judul yang kita inginkan. Seperti itu. Ya, nah, kita ketik kode etik sebagai pendidik. Ya, di slide pertama kita beri judul kode etik sebagai pendidik seperti itu. Ya, ini untuk teks berikutnya ya yang dari template-nya kita ganti tulisannya. Kita ganti sesuai yang kita inginkan. Ya, kita tulis, kita ketik mata kuliah profesi pendidikan. Ya, ini materi dari mata kuliah profesi pendidikan. Ya, kita miringkan tulisannya seperti itu bisa. Sebelum kita miringkan bisa kita blok dulu ya. Bisa kita geser sesuai yang kita mau. Nah, lalu selanjutnya ya kita ganti lagi teksnya. Ya, kita blok dulu semuanya. Hapus. Langsung kita ketik ya yang bagian A-nya. Ada pengertian kode etik. Lalu untuk teks yang bawahnya kita ganti juga. Ya, untuk fontnya bisa kita pilih ya sesuai yang kita inginkan. Fontnya ya bisa kita pilih sangat banyak tersedia ya di page ini ya. Kita pilih yang kita mau ya. Contohnya saya milih yang tadi saya klik ya. Ya. Jadi materi yang tadi sudah kita copy, langsung kita paste di sini seperti itu. Ya. Materi pengertian dari kode etik gitu. Nah itu bisa kita rata kiri, rata kanan ataupun rata kanan kiri seperti itu.
dan ataupun rata tengah ya. Kita rapikan terlebih dahulu ya, kita rapi dulu. Nah, bisa kita geser, bisa ke kanan, bisa ke kiri ya, apabila kurang panjang ya. Atau nah di sini kita bisa ganti ukuran teksnya, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil seperti itu. Apabila masih kurang kelihatan bisa kita perbesar lagi seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ya yang di kedua ini kita ganti lagi teksnya. Kita blok dulu. Ya di situ tersedia tuh ada jenis teks ya, ada ukuran teksnya ya di situ tersedia. Kita blok terlebih dahulu, kita ganti ya, kita hapus, kita ganti yang B. Kalau tadi yang A sudah ya, sekarang yang B yaitu tujuan kode etik guru. Untuk template tulisan yang bawah juga kita ganti tulisannya. Kita blok terlebih dahulu ya teman-teman. Kita hapus. Ya, kita pilih lagi fontnya yang kita inginkan. Kita pilih free yang free share. Ya, itu materinya kita sudah tempel ya. Kita blok. Lalu untuk ratanya ya kita pilih yang rata kanan kiri ya. Itu bisa ada rata tengah dan rata kiri atau rata kanan itu bisa ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Ya di sini di situ ada bingkai ya yang bisa kita buat upload gambar ya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan ke Agung ya untuk menjelaskan tentang upload gambarnya seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk upload gambar. Jadi kita udah jelasin sama Kalido, untuk upload gambar kita tinggal klik bingkai di samping. Bingkai kita pilih, setelah kita kalau kita hapus judulnya, kita bisa pilih dengan tulisan-tulisan font sesuai selera kita dan mengubah ukurannya. Coba ukuran 24 seperti ini. Kita tulis C untuk fungsi kode etik guru. Lalu kita juga klik yang bawahnya, kita ganti juga dengan fontsnya selera kita, sesuai selera kita. Kita klik, kita pilih. Setelah kita pilih, kita tulis. Nah, setelah kita tulis, di copy ya. Kita bisa melebarkan dengan menyesuaikan dengan teks. Bisa digeser, kita rapikan. Tunggu ya, kita rapikan dulu tulisannya untuk teksnya. Ya, setelah kita rapikan,
Kita masuk slide selanjutnya. Kita klik untuk judulnya. Kita pilih ukuran dulu, ukuran yang kita inginkan, ukuran 18. Ada tik guru. Kita blok lagi tulisan yang bawahnya. Kita atur, sesuaikan dengan teks. Dan kita untuk tulisan kita bisa ubah lagi. Bisa kita tarik. Kita pilih font yang kita inginkan. Kita klik, kita blok. Ya, kita copy semuanya, teksnya. Kita blok semua. Kita rapikan dengan sisi kanan atau sisi kiri. Sesuaikan. Kita lihat dengan miring atau tidak. Lalu kita geser. Kita lihat untuk upload foto yang ingin kita pasang. Kita sesuaikan dengan selera kita untuk taruh di mananya, simpan di mana. Ya, mungkin untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Mas Khairul. Untuk slide berikutnya masih sama, kita di sini masih memasukkan teks materi. Di sini saya memberikan judul. Kita bisa di sini pilih dahulu fontnya yang sesuai dengan kita inginkan, dari ukuran tulisan juga sesuai yang kita inginkan agar untuk materi presentasinya lebih menarik. Kita sesuaikan apa yang di sini. Saya pakai ukuran 20. Saya coba rapikan dulu. Saya rapikan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung masukin materi, judul materi, kode etik profesi guru Indonesia terkait Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kita sesuaikan dulu agar kelihatan lebih rapi lagi. Kita ubah ukurannya jadi 14. Kita rapin dulu dari tulisannya untuk judulnya. Dan di sini untuk penjelasan materinya, untuk mempersingkat waktu masih sama. Di sini saya langsung masukin materi langsung ya, agar waktunya lebih singkat. Di sini kita bisa miringkan untuk tulisannya. Di sini saya milih jenis fontnya. Saya pakai rata. Saya atur dulu. Nah, ketika udah begini, kita bisa nyesuaiin untuk ukuran hurufnya. Kita lihat dulu udah sesuai apa belum. Kita bisa geser kalau memang masih kelihatan belum rapi, belum bagus, kita bisa rapiin. Kita rapin dulu isi dari materinya agar penjelasan materinya secara runtut kita rapiin. Saya rapiin. Rapiin ya, biar ketika nanti kita sajikan presentasi, materinya rapi, dan audiennya bisa membaca, bisa melihat dengan jelas, dan materi yang kita sampaikan nanti bisa dengan mudah audiensnya menerima. Kita pelan-pelan rapiin, kita geser, kita rapiin.
Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini udah dirapiin, ada yang masih kurang atau udah pas, udah rapi, sudah. Saya akan buat masukin image, bisa dari insert image. Kita bisa pilih dulu gambar yang mendukung dari presentasi materi kita. Kita pilih, bisa kita unggah seperti ini. Yang saya udah pilih. Nah, kita tunggu untuk unggahnya dan kita bisa sesuaiin di mana letaknya agar gambar itu benar-benar bisa mendukung dari sebuah materinya untuk memperjelas materi yang disampaikan. Kalau sudah, kita lihat-lihat sudah rapi, sudah bagus dari tulisannya, dari gambarnya, atau mungkin masih mau digeser-geser juga tergantung teman-teman ya di sini. Maksudnya seperti apa, kita bisa geser, kita bisa agak sedikit putar, sedikit bisa. Yang penting bisa dengan rapi menatanya di sini. Sesuai teman-teman yang inginkan. Kalau kelihatannya masih kurang, kita bisa lagi rapiin. Atau mungkin gambarnya kok miring, nah kita bisa lurusin. Nah, lihat kalau udah memang slide-nya di sini udah bagus, kita bisa pindah ke slide berikutnya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Masih sama, di sini kita akan memasukkan kembali materinya. Untuk slide selanjutnya ini, kita masih mengedit tulisan ya, biar benar-benar teman-teman nanti paham. Di sini edit tulisannya, di sini edit fontnya, edit nomornya, ukurannya. Di sini kita bisa nyesuaiin sesuai keinginan kita. Tanda plus ini kita bisa langsung otomatis tekan sekali langsung memperbesar, bisa langsung atau lewat yang ada angkanya. Ini buat judul kita ambil ukuran tulisannya 20. Terus untuk penjelasan materi di bawahnya kita pakai font sama ya tadi, free serif masih sama. Kita bisa geser sedikit sesuaiin dengan tampilannya biar kelihatan rapi, biar dilihat bagus. Untuk materi biar lebih mudah, saya di sini cuma copy paste ya biar mempersingkat waktunya. Saya ambil untuk materi penjelasan, saya tarik dulu biar rapi, biar dari ukuran tulisan juga nanti kelihatan. Kita bisa tambahin, kita atur rata kanan kiri biar rapi, dilihat bisa lebih enak. Sama kayak tadi kita coba rapiin dari tulisannya untuk angka biar sama, terus untuk mulai sudut hurufnya biar sama. Jadinya teman-teman nanti waktu presentasi benar-benar kelihatan rapi, materinya menarik, dan yang mendengar pun atau audiens bisa mungkin gampang membacanya, gampang dalam menerimanya. Di sini saya coba rapiin biar benar-benar bisa dilihat itu menarik untuk tampilannya. Karena kan untuk presentasi utamanya di tampilan. Kita bisa cek-cek dulu dari slide-slide sebelumnya.
terlihat dari per slide. Kalau udah kelihatan rapi, kelihatan bagus, kita tata terlebih dahulu. Dengan kita klik bisa geser-geser ya, untuk menambah tampilannya, biar kelihatan bagus, rapi. Atau mungkin slide-nya masih kurang dan mau ditambahkan, ini kita atur dulu biar bisa untuk slide baru. Dan untuk seterusnya untuk Kak Vika. Baik, terima kasih Kak Hairul. Di sini saya jelaskan untuk selanjutnya kita di sini sebenarnya udah semua ya, cuman kita rapihin lagi dari termasuk frame-frame-nya, dan kita coba buat tambah satu deh buat frame-nya. Di sini ada 7 atau 6, kita buat satu lagi menjadi 7. Kita atur posisi letaknya di sini, masih ada bagian yang kosong. Save, kita pergi di save di atas tengah ini, kita pilih yang rectangle, tulisannya rectangle, kita posisikan di sini, kita atur ukurannya, pastinya bisa diperbesar ya, dan kita bisa ubah warna ya, kita selarasikan dengan yang lainnya, pink, oranye, dan ungu. Kita pilih yang ungu, lalu klik supaya bisa diperbesar, kita tambahkan teks, kita geser ke posisi atas karena akan kita buat subjudulnya. Kita masukkan teksnya. Sama seperti awal-awal tadi pokoknya ya semuanya, bahwa kita bisa mengatur huruf, size, ukuran fontnya, kita bisa rata kanan, rata kiri, rata tengah. Kita masukkan teksnya dan kita ubah dulu fontnya, bisa kita pilih yang bold one di sini, kita ketik simpulan. Jadi materi sudah jelaskan, kita tinggal simpulan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa diratakan sesuai dengan shape-nya ya, jadi supaya nanti bisa rapi di kotak ini, semuanya berjajar dengan rapi tulisannya. Kita copy materinya, simpulannya, lalu kita masukkan ke dalam frame ini. Kita atur dulu rata kanan dan rata kirinya. Nah, kita paskan, lalu pokoknya supaya terlihat lurus dengan simetris dengan frame-nya. Kita pergi ke more, di sini ada animation. Coba kita ketika nanti sudah dirasa rata materinya, font yang kita masukkan, tulisan yang kita masukkan, kita coba masukkan gambar. Teman-teman semua bisa pergi klik kanan, yaitu nanti ada muncul insert image. Kita masukkan segala bentuk gambar keinginan kita. Ini enggak harus gambar yang direferensikan atau direkomendasikan. Teman-teman juga bisa masukkan gambar sesuai dengan keinginan yang ada di
laptop yang sudah disimpan di laptop. Kita coba cari di sini gambar yang cocok. Kita coba lihat, ketik gambar bendera di sini. Kita coba cari yang sekiranya gratis ya, karena untuk belajar masih cocok untuk yang gratis saja. Untuk yang nanti sudah berbayar, teman-teman semua bisa bebas untuk menggunakan apapun itu benefit yang bisa diberikan gitu loh. Terutama mencari gambar supaya bisa gratis, bisa dipakai semuanya, tidak ada permasalahan terkait berbayarnya. Mungkin ini cocok untuk gambar love ini ya. Atau bisa kita cari yang lain yang lebih di sini banyak sekali ya rekomendasi gambar apa namanya gambar-gambar kartun. Di sini banyak website lain, terus simbol-simbol bisa kita masukkan. Yang tidak ada logo berbayar, teman-teman semua bisa memakai dengan secara gratis. Kita coba masukkan yang ini. Nah, kita klik dan ya hasilnya sudah sangat cocok ya. Baik, untuk selanjutnya coba kita berikan kepada Kak Septian untuk pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih Alifika. Jadi untuk selanjutnya kita bisa menggunakan frame kembali ya untuk menyesuaikan ya atau membuat slide baru seperti itu. Itu ada di slide 8 kebetulan. Namun bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya kita bisa geser seperti ini ya, dari kanan kirinya ya agar lebih pas seperti itu. Nah, ini kebetulan saya akan bawa ke atas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi karena frame-nya ini sering tak terlihat ya, kalau kita besarkan, kita coba atur terlebih dahulu agar nanti mudah ya. Kita cari dulu di ruang yang kosong seperti itu, agar tidak mengganggu ke bagian lainnya. Oke, jadi dari presentasi ini yang kurang adalah daftar isi. Nah, saya akan membuat daftar isinya. Kita pilih setelah kita rasa cocok, kita klik saja shift. Saya pilih square yang pentingnya kotak ya. Nah, seperti ini saya masukkan. Lalu saya coba masuk. Nah, di situ ternyata kurang rata sedikit. Saya coba ratakan ke atas dan ke bawah, ya sampai kanan kiri. Oke, baik, setelah jadi semua atau kita isikan di atas ya. Nah, kalau misalkan sudah kita atur kanan kirinya, lalu kita tulis di sini di daftar isi. Nah, lalu kita setelah kita atur, ini kita bisa pilih teks lagi ya. Pilih teks lagi seperti itu. Ya, kita atur seperti ini. Lalu kita pilih fontnya. Kita atur saja di sini ya.
Ya, setelah sudah, ya kita lihat kembali. Kita cocokkan dengan isinya. Kita bisa atur ya. Kita bisa atur di sini, kita ketik pengertian atau hakikat seperti itu ya. Nah, ini kita bisa dikecilkan seperti itu, menyesuaikan. Atau kita tambahkan ya, bisa kita tambahkan juga tulisannya. Oke, kita tambahkan. Kita tambahkan di sini tulisannya. Ini karena oke, baik, jika sudah, nantinya kita sesuaikan lagi. Nah, jadi kita periksa-periksa dulu ya. Nah, di sini bisa present untuk melakukan sebuah presentasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat sudah dapat kita presentasikan, tinggal kita menggunakan ini ya, next dan next seperti itu, atau bisa menggunakan back up dan back down untuk kanan kiri. Nah, ini berarti sudah selesai teman-teman ya. Nah, setelah itu tinggal kita pastikan kembali ya, tulisannya tidak ada yang tipu seperti itu atau salah dalam penulisan. Nah, oke, selanjutnya kita bisa pilih di pojok kanan atas itu ada share link ya. Nah, ini kita udah ketik kode etik guru, lalu bisa kita copy. Nah, situ ada tulisan copy ya. Nah, kita klik saja kopinya. Nah, ini kita copy seperti itu. Nah, jadi sudah selesai ya, seperti itu ya teman-teman ya. Yang pasti Prezi ini sangat mudah digunakan ya. Kalian bisa melakukan share kepada siswa maupun ke teman atau rekan berat kalian. Oke, baik, terima kasih. Oke, demikian ya berarti dari kelompok kami. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.